guys, my name is Aki and welcome back to my channel. 안녕하세요, Oki입니다. Jadi ada yang nanya ke kolom komentar di YouTube aku. Jadi dia tuh penasaran sebenarnya apa sih arti dari grammar yang ada di sini. Jadi kan grammar bahasa Korea itu banyak banget ya. Kayak kalau misal kalian itu lihat bahasa Inggris, grammarnya itu kan ada 16 ya, ada 16 tenses. Dan kalau bahasa Korea itu kayak unlimited. Kayak bener-bener nggak terhingga kayak saking banyaknya gitu ya, karena kan dia itu nggak cuma berputar di grammar yang itu aja gitu, beda situasi, beda maksud, itu udah beda grammar lagi ya kan, makanya kayak akan grammar bahasa Korea. Jadi dia tuh nanya sebenarnya grammar ini, aku bakalan pop up komentarnya. 나요, 잖아요, 고요, dan nende itu tuh artinya apa, maksudnya itu apa, dan aku bakalan jawab di sini. Jadi ini aku ada series baru yaitu hashtag tanya Korea. Jadi kalian bisa tanya tentang bahasa Korea apapun di kolom komentar dan nanti bakalan aku ambil untuk dibikin video ya kalau misal belum ada videonya. Oke, jadi kalian bisa nanya apapun ya. Kalau misal kalian bingung tentang bahasa Korea tipsnya, atau kalian bingung tentang grammarnya atau kosakata apa gitu, feel free to ask ya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu adalah nayo. Jadi nayo di sini itu digunakan untuk bertanya secara sopan. Jadi kita bisa nanya kayak apakah, adakah gitu ya. Jadi misal di sini aku punya kalimat 이거 혹시 있나요? 이거 혹시 있나요? Apakah ini ada? Nah, jadi kalau misal kita ngomongnya tanpa grammar si yang nayo, kita cuma pakai yang biasa aja, yang 이거 혹시 있어요? 이거 혹시 있어요 itu kadang kayak agak terlalu strict, bukan strict, kayak direct gitu. Jadi kalian kayak misi apakah ini ada gitu. Kesannya kayak nanyanya itu terlalu langsung gitu. Tapi kalau 혹시 이거 있나요? Jadi kayak misi apakah ini tuh ada ya barangnya. Jadi kalau misal di bahasa Indonesiain sebenarnya artinya sama aja, tapi itu kalau misal kita rasain grammarnya ya, kalimat yang ada nayo-nya itu biasanya lebih kedengaran sopan, dan kalian tuh sebenarnya nggak mau ganggu orang itu, tapi kalian tuh perlu banget buat nanya gitu ya. Jadi biasanya kayak gitu. Ini coba kita bandingin lagi ya, yang tadi 이거 혹시 있나요? Ini untuk bertanya sesuatu barang gitu ya. Misal kalian ke pasar gitu, terus kalian mau nanyain yang ini tuh ada nggak sih gitu ya. Terserah kalian mau nanyain apa. 이거 혹시 있어요? Sama 이거 혹시 있나요? Nah, sebenarnya kalau misal dari nada itu kurang lebih sama, tapi kalian rasain ada sedikit perbedaan gitu ya. Oke, kayak gitu ya intinya. Terus aku kasih, oke itu ya intinya. Coba ini aku kasih kalimat lain. 다른 거 없나요? Ya, 다른 거 없나요? Misal kalian udah dikasih barang gitu ya, terus kayak apakah ada yang lain? Yang lain gak ada ya gitu. 다른 거 없나요? Kalau misal kita ngomongnya biasa ya, 다른 거 없어요? 다른 거 없어요? Itu ya sopan sih, tapi kayak kalau misal kita pengen apa ya, kita udah minta banyak nih kayak barang yang ini, barang yang itu, barang apa lagi gitu kan, tapi terus habis itu ternyata masih kurang cocok dan kita mau minta yang lain. Jadi kita kayak agak nggak enak gitu kan sama orangnya, tapi kita mau minta nih gitu ya. Jadinya kita bisa ngomong yang tadi pakai yang nayo. Terus lanjut yang kedua, dia nanya tentang canayo. Jadi canayo itu di bahasa Indonesia itu kayak kan gitu ya. Jadi coba kita bikin kalimat pakai canayo. 줄이 길었잖아요. Antriannya panjang kan gitu. Jadi mungkin kalian nih mau ngajak teman kalian mau ngajak kalian ke ya beli kayak sesuatu di restoran yang terkenal gitu, terus ternyata antrian itu panjang gitu ya. Kalian udah ngomong nih kalau misal antrian itu panjang gitu loh, tapi teman kalian nggak peduli gitu, atau kayak nggak panjang gitu. Pas nyampe ternyata beneran restorannya itu antriannya panjang, terus kalian kesel, terus kalian bilang ke teman kalian 길었잖아요 gitu, 길었잖아요 gitu ya. Nah terus habis itu ini juga sering banget di drama Korea, 말했잖아요, kan sudah aku bilang.
Aku sudah bilang kan gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kannya bisa dipindah-pindah. Jadi intinya kalau di bahasa Korea itu pakai yang 잖아요, 말했잖아요. Atau kalau misal kita mau ngomongnya informal, 말했잖아 gitu. 말했잖아. Nah ini ada juga yang ngomongnya itu di apa ya, dipisah-pisah per gelja. Jadi gelja itu adalah satu suku kata gitu ya, yang satu kotakan di bahasa Korea. Jadi ngomongnya itu bukan 말했잖아요, 말했잖아요. Itu kan 말했잖아요 itu kan kita pakai aturan 받침 ya. Jadi kan itu ada real ketemu dengan hit jadinya lebur. Nah, tapi di sini kita bisa juga ngomongnya dipotong-potong gitu. 말했잖아요. 말했잖아요. Jadi 말했잖아요 gitu. Jadi kalau misal kalian udah kesel banget terus kalian bisa ngomong kayak gitu, 말했잖아요 gitu ya. Oke, yang ketiga itu adalah 구요. Jadi 구요 itu sebenarnya berasal dari 그리고. Jadi 그리고 itu artinya bisa dan, bisa lalu, tergantung dari konteksnya. Jadi pokoknya intinya dia adalah menggabungkan dua kalimat. Nah, 그리고 ini tuh bisa disingkat jadi 구. Aku jelasin lebih lengkap di course aku. Jadi kalau kalian belum lihat course aku, ada Hangul Master Course, ada 2 macam. Kalian bisa cek link di website aku. Kalian bisa belajar lewat course, yaitu berupa video-video bahasa Korea, dan ini aksesnya lifetime ya. Jadi kalian bisa akses sampai kapanpun dan bakalan terus ada updatean video-video kayak gitu. Nah, jadi ini tuh aku bahas lebih lanjut tentang grammar-grammar yang kayak 그리고 singkatannya jadi ku, terus gimana cara pakainya kayak gitu ya. Nah, sekarang aku mau balik lagi ke penjelasan yang tadi, yaitu 구요 berasal dari 그리고, dan 그리고 itu bisa disingkat jadi ku. Nah, di sini kita ambil ya 구nya. Misal kita bikin satu kalimat yang ada 구nya. 회장님을 만났고 회의하러 갔어요. Jadi ini artinya adalah aku bertemu dengan Pak atau Ibu Direktur lalu pergi untuk rapat gitu ya. Di situ ada 구nya. Nah, kalau misal yang 구요 itu berarti dia udah ada di belakang sendiri gitu kan. Nah, itu misal contohnya kayak gini. 회장님을 만났고요. 회장님을 만났고요. Jadi aku bertemu sama direktur. Titik. Jadi sebenarnya dia itu mau ngelanjutin kalimat karena sebenarnya gu di sini kan fungsinya untuk menggabungkan dua kalimat. Ya, jadi di sini maksudnya dia itu mau ngelanjutin nih. 회장님을 만났고 bla bla bla. Tapi dia nggak jadi ngelanjutin. Jadi kayak yaudah deh aku ngomong segini aja. 회장님을 만났고요. Gitu. Jadi kayak aku juga ketemu sama direktur kayak gitu. Nah, jadi sering banget kayak mereka itu mau ngelanjutin tapi nggak jadi, makanya kayak gitu. Dan karena keseringan bikin kalimat yang kayak gitu yang ada guyo, jadi kadang misal emang dari awal kalian tuh nggak mau nerusin kata-kata, itu bisa pakai guyo juga gitu ya. Jadi itu namanya juga evolusi dari sebuah bahasa ya. Kita belajarnya grammarnya gimana tapi ternyata prakteknya gimana tuh suka bikin emosi ya kayak gitu. Oke, yang terakhir yaitu yang keempat itu nende. Jadi nende itu sebenarnya artinya tapi dari 그런데 gitu ya. 그런데, nende gitu ya biasanya nadanya. Nah, ini coba kita lihat ke kalimatnya. 공부했는데 아직 이해가 안 돼요. Nah, jadi di sini maksudnya adalah udah belajar nih. 공부했는데, nende ya. Jadi 공부했는데, aku udah belajar. 아직 이해가 안 돼요. Jadi masih nggak paham juga. Jadi di sini kan sesuatu yang berketerbalikan. Jadi kalau misalnya kita ngomong tapi kan konsepnya kayak gitu ya. Kalau misal kita mau pakai yang 그런데 itu jadinya nanti dua kalimat yang kepisah. Kalau misal kita pakai nende itu dia jadi bergabung gitu ya. Jadi buat kalian yang masih bingung kayak gini, ini tuh sebenarnya juga aku jelasin di kelas-kelas aku yang ada Hangul Master Class, itu diajar oleh guru-guru yang berpengalaman. Jadi ada guru yang lebih berpengalaman daripada aku yang bakalan jelasin ke kalian yang lebih detail daripada aku. Jadi kalian make sure daftar ke Hangul Master Class ya. Di situ ada Hangul dan juga kelas beginner. Kalau misalnya yang tadi yang aku jelasin yang course itu tuh kelas yang video-video guys, dan itu aku yang buat, dan konsepnya lebih ke fun dan belajar dari drama-drama kayak gitu. Oke, kita balik lagi ya. Jadi nende itu tapi.
Tapi nende juga bisa berarti hal yang lain. Jadi kita kalau misal mau menanyakan sesuatu atau mau ngomong sesuatu tapi itu sangat awkward ya. Awkward tuh gimana sih bahasa Indonesianya? Kayak situasinya tuh canggung gitu. Nah, kalian bisa pakai si nende ini. Nah, contohnya ini sering banget digunakan ke misal kita mau ngomong kayak ke guru atau ke orang yang lebih hormat daripada kita. Kita jadi kalau mau ngomong tuh kayak sungkan juga, bukan malu kayak penuh respect gitu ya, sungkan. Aku harap kalian tahu maksud aku. Jadi kayak gitu. Nah, misal kita mau nanya nih sebuah pertanyaan ke guru, kan berarti kita kan agak nggak enak gitu ya. Jadi kayak maksudnya awkward juga gitu. Jadi kita bisa ngomong 저기요 gitu, kayak 선생님 저 질문 있는데요. Nah, kayak gitu ya. Jadi beda kalau misal kita ngomongnya kayak 선생님 저 질문 있어요. Itu kayak Pak atau Bu Guru, saya ada pertanyaan gitu ya. Murid mana yang nanya kayak gini gitu ya? Kayaknya nggak ada, pasti nanya kayak misi Pak, Bu, saya ada pertanyaan nih gitu ya. Kayak lebih merendah dikit gitu. Jadinya kita bisa ngomong 선생님 질문 있는데요 gitu, atau 저 질문 있는데요. Kayak gitu ya, jadi nadanya kayak 있는데요. Beda kalau misal kita lagi menggabungkan dua kalimat yang artinya tapi, nadanya itu udah beda. Jadi yang tadi 공부했는데 gitu, 공부했는데 beda sama yang di sini yang 저 질문 있는데요. Nadanya turun gitu ya. Nah, buat kalian yang bingung tentang intonasi bahasa Korea, jangan lupa untuk hit subscribe button dan juga loncengnya, karena di video selanjutnya aku bakalan bahas tentang tips belajar bahasa Korea dan di situ ada intonasi, jadi jangan lupa untuk stay tune. Oke, videonya sampai sini. Kalau misal kalian ada pertanyaan, ngomongnya jadi nge-rap ya. Kalau misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Looking forward to your questions. Jadi aku bakalan tungguin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Alright guys, so we have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!